Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, kayak pidato. Perkenalkan, Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak cinta, bila tak cinta maka tak kawin. Oke, serius. Perkenalkan, nama saya Awan Fajar Alfidens. Saya salah satu mahasiswa semester 2 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Singapura Bangsa. Nah, tujuan aku membuat vlog ini untuk memenuhi tugas pembuatan vlog apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Melia Santi SS MPD. Oke, kali ini aku akan mengulas sebuah novel horor yang berjudul Tenur. Sebelum itu aku akan membahas identitas buku ini dulu ya. Jumlah halaman buku ini 183, tanggal terbitnya 29 Januari 2019 tahun kemarin. ISBN buku ini 978602220320025. Bahasa novel ini bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Bukune. Lebarnya sekitar 14 cm, panjangnya 19,5 cm. Buku ini ditulis oleh pasangan yang baru tahun kemarin menikah, yaitu Dimasta dan Risa Saraswati, sebagai persembahan atas pernikahan atas pernikahan mereka maksudnya. Mereka ini berdua sama-sama punya latar belakang sebagai penulis cerita misteri. Keduanya mengemas drama fiksi dengan penuh teka-teki, keren. Oke. Yang pertama aku bakalan bacain sinopsisnya dulu ya, biar ada sedikit gambaran. Andira adalah seorang gadis remaja yang polos pikirannya bisa sangat kritis. Sehari-hari dia mengurusi ibunya yang sakit-sakitan dan menulis surat pada seseorang yang dia kenal lewat rubrik majalah. Melalui surat-surat itu, dia bercerita tentang hidupnya, mulai dari kebingungan atas silsilah dan wajah keluarga yang beragam, cemoohan orang-orang kepada mereka, dan yang paling membingungkan adalah bangkitnya sang ibu dari kematian setelah dinyatakan meninggal. Nyatanya surat-surat itu membawa Andira menemukan sesuatu yang dia cari, sesuatu yang dia tunggu, sesuatu yang tidak pernah ia siap. Oke, sekarang aku akan sedikit mengulas sebuah novel yang menurut aku ini menarik banget. Novel ini sedikit berbeda guys dari novel biasanya. Di sini kita seperti melihat sebuah kisah kehidupan misteri seseorang dengan membaca isi surat. Jadi di sini diceritakan ada seorang anak kecil bernama Andira Kusuma Dewi. Dia ini walaupun masih kecil tapi pemikirannya sudah sangat dewasa, bisa berpikir kritis. Mungkin karena hobinya yaitu membaca. Nah, dia ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Dia sendiri mempunyai orang tua yang bernama Santika. Konon katanya beliau ini suka bergonta-ganti pasangan. Bahkan sampai sekarang itu beliau itu belum menikah tapi sudah mempunyai anak. Bahkan saudara-saudara Andira ini sendiri mempunyai wajah yang berbeda-beda. Dan dari yang berparas seperti orang Arab, kemudian ada Kak Sarah yang berparas seperti orang Cina, kemudian lagi ada Kak Ara yang berparas bule-bulean. Di sini digambarin Kak Ara itu cantik banget guys. Nah, beberapa tahun belakangan ini ibunya Andira ini terserang penyakit jadi dia seperti orang gila gitu, kehilangan kewarasannya. Jadi sampai makan, minum, dan buang air besar pun ya hanya bisa di kasur.
Kemudian semua kakak-kakaknya ini satu persatu pergi ninggalin rumah ini, kecuali si Andira ini yang bertahan, yang masih sabar gitu, merawat ibunya yang sudah kehilangan kewarasannya, semakin hari semakin memburuk. Tapi dalam hati dan lubuk paling dalam si Andira ini, dia kepengen cepet-cepet kalau ibunya itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Di sini aku ngerasain banget sih betapa depresinya gitu seorang anak SD yang ngurusin ibunya seorang diri, dia itu nyampe putus sekolah katanya, terus gak bisa menikmati masa-masa kanak-kanakannya lah gitu. Dan lagi katanya ibunya itu dulu gak pernah nafkahin anak-anaknya ini, terus juga selalu pulang sebulan sekali gitu. Gak tahu, katanya mah kerja tapi gak tahu kerja apa. Belum lagi kan cemoohan tetangga gimana kan menyakitnya. Nah, suatu ketika Andira ini menemukan sebuah majalah lama. Majalah itu berjudul Heart to Heart. Kemudian ia iseng menuliskan sebuah surat kepada seseorang yang ia kenal lewat rubrik majalah ini. Dari surat itu dia menuliskan segala keluh kesah kehidupannya. Lalu surat-surat itu sampailah kepada Rahandi Syafial atau biasa dikenal Fial sebagai nama panggungnya ya. Fial ini adalah lelaki parubaya yang saat mudanya dia bekerja sebagai penulis di magazine kontributor untuk mengisi rubrik majalah Curhat to Heart ini. Nah, dia sendiri kaget itu, kok masih ada orang yang mengirimi surat ke dia lewat rubrik majalah ini, padahal rubrik majalah ini udah tutup bertahun-tahun lalu gitu. Setelah Fial ini membaca surat dari Andira ini, dia merasa ada sedikit ketertarikan batin gitu, kecocokan batin antara ia dan dirinya, ia dengan Andira ini. Mulailah dari situ mereka saling mengirimi surat satu sama lain. Nah, hingga pada puncaknya tanggal 28 Maret 1992 ibunya Andira ini meninggal, guys. Nah, plot twistnya di sini nih. Pas ibunya itu meninggal di kafanin, terus kemudian ada kucing warna hitam ya meloncati mayat almarhum ibunya Andira ini. Kemudian hal tak terduga terjadi. Ibunya Andira ini bangkit dari kematiannya. Nah, setelah ia bangkit dari kematiannya itu, barulah ia mulai angkat bicara dan terbongkarlah semua teka-teki yang selama ini dipertanyakan. Segala kejanggalan-kejanggalannya terkuak gitu. Oke, cukup sekian review novel Tenung ini. Jangan terlalu banyak lah dibahas ya, biar kalian penasaran juga gitu. Jadi tanggapan aku setelah membaca novel ini, banyak banget teka-teki yang yang sulit aku tebak. Fakta-fakta di awal itu seolah diputar balikan 180 derajat oleh penulis ini. Tapi disitulah serunya. Recommended banget buat kalian pecinta drama horor yang suka sama plot twist gitu. Oke, cukup sekian review novel Tenung ini. Semoga apabila ada kata-kata saya yang menyeleneh, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di tugas-tugas berikutnya. Dadah.